Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li terdiam menanggapi kata-kata pria itu, dan ekspresinya terus berubah saat dia mempertimbangkan pilihannya. Kedua pembudidaya Dao yang benar diam-diam saling melirik sebelum dengan waspada melihat Han Li. Han Li tersenyum dan dengan tenang berkata, "Baiklah, karena aku tidak punya urusan langsung, aku akan menemani kalian berdua." Ekspresi kedua pria itu segera santai. Jejak kepuasan muncul di wajah pria terpelajar itu saat dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Pada saat itu, Han Li menyerang. Tangan kanannya tiba-tiba muncul dari lengan bajunya, diam-diam menembakkan 6 garis cahaya biru ke arah pria besar itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya, memanggil rantai pita tembaga 5 warna di telapak tangannya. Itu mulai mengeluarkan dengungan teredam. "Kamu berani menyerang?" Pria terpelajar itu dengan cepat bereaksi. Setelah melihat serangan Han Li, dia segera meludahkan harta sihir persegi beberapa inci lebarnya, dan hitam pekat, tampak seperti semacam batu tinta. Pria tegap itu dengan cepat bergerak juga dan melepaskan cap batu giok putih yang bersinar dengan cahaya putih. Harta karun sihir segera bertambah beberapa kali ukurannya saat bertemu dengan 6 garis cahaya biru. Pada saat itu, pria terpelajar itu melihat gelang tembaga di tangan Han Li dan meneriakkan peringatan, "Hati-hati dengan gelang tembaga." Pria besar itu tidak bisa menjawab. 6 garis cahaya biru telah melepaskan cincin yang jelas sebelum membelah menjadi 12 cahaya pedang yang identik. 6 dari 12 lampu kemudian tiba-tiba bergabung menjadi pedang besar dan dengan keras menebas cap batu giok putih. 6 garis cahaya pedang lainnya kemudian berubah arah dan dengan cepat melengkung ke samping. Pria besar itu sangat terkejut, dia buru-buru membentuk gerakan mantra. Semburan cahaya biru dengan karakter jimat hidup yang terkandung di dalamnya berkembang di sekelilingnya. Cahaya biru yang berkembang liar meluas dan membentuk penghalang cahaya biru di sekitar pria besar itu. Pria besar itu bermaksud untuk langsung menerima serangan pedang penghangat awan bambu. Tentu saja, orang terpelajar itu tidak tinggal diam karena semua ini terjadi. Setelah dia awalnya berteriak, dia buru-buru menunjuk ke batu tinta yang mengambang di depannya. Itu dengan cepat berputar dan melepaskan kabut hitam. Dalam sedetik, kabut sudah mencapai jarak 10 meter, membanjiri lingkungan terdekat dengan bau tinta. Kemudian tanpa ragu-ragu, pria terpelajar itu melemparkan segel mantra, menyebabkan kabut hitam dengan cepat mengembun menjadi sekawanan 30 burung hitam pekat yang masing-masing panjangnya sekitar setengah kaki. Kemudian dengan teriakan mengerikan, mereka menembak ke arah Han Li dengan kedipan cahaya merah. Han Li menutup mata terhadap serangan itu, dan pita tembaganya bergoyang beberapa kali sebelum menghilang dengan kilau. Dia kemudian memanggil keranjang bunga kuno dengan flip tangannya. Melihat bahwa Han Li benar-benar tidak peduli dengan serangannya, pria terpelajar itu bersukacita daripada menjadi marah. Batu tinta bewildering miliknya dibuat dari metode pemurnian kuno, hanya karena keberuntungan dan usaha yang luar biasa dia berhasil menciptakannya. Dia hampir menghabiskan setengah dari hidupnya, tetapi dia tidak menyesal. Sejak dia memperoleh batu tinta yang membingungkan, dia jarang bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat yang sama yang dapat menimbulkan ancaman baginya. Bahkan pembudidaya formasi inti menengah merasa itu merepotkan. Selama budidaya musuh tidak jauh lebih unggul dari miliknya, mereka akan segera terjebak dalam ilusi yang tak terhindarkan setelah diselimuti oleh kabut tinta. Pria terpelajar itu hanya bisa mencibir saat burung-burung itu melesat ke arah Han Li. Dia mencengkeram tangannya di segel mantra, berniat untuk memerintahkan burung-burungnya untuk pecah. Tetapi pada saat yang sama, dia tiba-tiba mendengar dengungan rendah di sebelah telinganya. Anggota badan dan lehernya tiba-tiba dijepit dengan pita tembaga. Ketika mereka mengencang,
baik gerakan dan kekuatan sihirnya benar-benar tertahan. Pada saat itu, pria terpelajar itu merasa penuh teror. Dia telah waspada untuk pita tembaga yang telah menghilang, tetapi tidak ada peringatan sedikit pun sebelum mereka menempelkan diri ke tubuhnya. Situasi ini jauh melampaui harapannya. Pada saat itu, pria terpelajar itu dengan bingung memikirkan metode apapun untuk melarikan diri. Di sisi lain pertempuran, cahaya biru dan ki putih terjalin di antara satu sama lain saat pedang biru besar dan blok perangko besar bertabrakan dengan ledakan. Ki putih cemerlang mampu dengan mudah membanjiri cahaya biru, menyebabkan pedang besar itu hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Pada saat yang sama, 6 garis cahaya biru lainnya telah tiba di penghalang aneh karakter jimat. Poni teredam terdengar saat 6 garis cahaya biru bertabrakan dengan penghalang biru. Meskipun penghalang biru berkedip saat terkena benturan, itu masih bisa bertahan. Han Li merasa sedikit terkejut dengan ini. Tampaknya tanpa petir iblis, pedang bambu penghangat awan miliknya agak kurang kuat karena sedikitnya waktu yang dia habiskan untuk meredamnya. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, burung-burung hitam itu tiba di hadapannya. Meskipun mereka tidak mendapat dukungan dari kekuatan sihir pria terpelajar, harta sihir batu tinta masih terkait dengan indera spiritualnya, serangan mereka tidak mengalah sedikit pun. Han Li dengan dingin mendengus dan keranjang bunga mekar dengan cahaya. Cahaya dengan liar meluas dan menyelimuti semua burung. Pria terpelajar itu memucat dan berteriak dengan tidak percaya, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak harta karun kuno? Sudah sangat beruntung bagi seorang kultivator biasa untuk memiliki satu harta kuno. Bagaimanapun, sebagian besar harta kuno jatuh ke tangan para pembudidaya Nas Chen Sol setiap kali mereka muncul, membuatnya sangat sulit bagi seorang pembudidaya formasi inti untuk mendapatkannya. Namun, Han Li tidak memiliki minat sedikit pun untuk menjawab. Dia membuang keranjang bunga itu. Keranjang bunga kemudian bertabrakan dengan blok perangko besar dan menyelimutinya dengan cahayanya. Meskipun dengan liar berjuang untuk melarikan diri, itu tidak berhasil. Setelah itu, Han Li kemudian menjentikkan jarinya, menembakkan 10 garis pedang biru ki ke arah pria terpelajar yang terkendali itu. Tidak. Pria terpelajar itu hanya bisa berteriak ketakutan sebelum tubuhnya bergoyang karena dampak pedang ki. Dengan tubuhnya yang tercabik-cabik, hidupnya dengan cepat memudar. Karena 5 elemen band telah menyegel esensi dan kultivasinya. Kemudian dengan gerakan, 5 elemen band menghilang dengan kilau sebelum muncul kembali ke tangan Han Li. Tatapan Han Li dengan dingin menoleh ke samping. Dengan kepala penuh keringat, pria besar itu mencengkeram gerakan mantra dalam upaya untuk mengambil kembali capnya saat 6 pedang biru terus memalu penghalang jimat birunya. Tentu saja, usahanya sia-sia. Pikiran pria besar itu terguncang setelah melihat betapa mudahnya rekannya ditangani. Ketika dia melihat perhatian Han Li beralih padanya, dia merasa tubuhnya menggigil kedinginan. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba terbang menjadi seberkas cahaya biru, meninggalkan harta sihirnya sendiri yang terkait dengan jiwanya. Han Li menyipitkan matanya, dan pita tembaganya menghilang dari pandangan sekali lagi. Sesaat kemudian, mereka muncul di atas kepala pria yang melarikan diri itu. Pria besar itu tidak bisa mempercayai saat 5 pita tembaga mengunci tubuhnya, melewati penghalang biru seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Pada saat yang sama, cahaya biru yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang saat dia jatuh dari langit. Kilatan dingin melintas dari mata Han Li. Garis cahaya biru jatuh dari langit dan melilit pria besar itu beberapa kali, memotongnya menjadi beberapa bagian. Kedua pembudidaya koalisi Starfall telah dibunuh oleh Han Li. Pada saat itu, Han Li mengambil kantong penyimpanan mereka dan memeriksanya dengan indera spiritualnya sejenak sebelum menyimpannya. Adapun stempel blok Masterless dan harta sihir batu tinta, Han Li membantu untuk mereka juga. Dengan tangan di belakang punggungnya,
Han Li kemudian menundukkan kepalanya ke arah laut dan berkata, rekan Taois telah diam-diam mengawasi selama beberapa waktu. Bagaimana kalau kamu keluar untuk menghirup udara segar? Meskipun suaranya tidak terlalu keras, itu bisa terdengar jelas dari jarak 1 kilometer. Angin laut bertiup melewati Han Li sebelum daerah itu kembali hening sekali lagi. Han Li menghela nafas setelah melihat ini. Dengan ekspresi cemberut, dia berkata dengan nada kesal, haruskah aku menyeret tidak hormat, atau keluar dari laut sendiri? Dengan Han Li telah menemukan tempat persembunyiannya, seseorang yang tersembunyi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung, rekan Taois, harap tunggu. Aku akan keluar sekarang. Han Li merasa agak heran mendengar suara orang itu. Laut di bawahnya beriak dan berkelebat dengan cahaya putih sebelum mengungkapkan seorang kultivator perlahan terbang keluar dari laut. Pendatang baru mengenakan pakaian putih Istana Bintang, memiliki rambut hitam panjang, dan memiliki ikat kepala hijau zamrud yang disematkan dengan batu giok. Setelah bisa melihat dengan jelas penampilan orang itu, Han Li mengungkapkan sedikit keheranan. Orang itu memiliki kulit putih mulus, alis tebal gelap, bibir merah halus, mata runcing, dan hidung tipis. Penggarap Istana Bintang tidak diragukan lagi cantik, tetapi yang mengejutkan Han Li adalah dia tidak tahu apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Jika orang ini adalah seorang wanita, dapat dikatakan bahwa mulutnya membentuk senyuman alami dan bahwa setiap gerakannya membawa jejak kepercayaan diri. Jika itu adalah seorang pria, maka seseorang mungkin mengatakan bahwa penampilannya yang cantik memiliki pesona yang tidak dapat disembunyikan, yang terbukti sangat menarik bagi pria lain. Meskipun saya tidak tahu nama Anda yang terhormat, saya berterima kasih atas penyelamatan Anda. Saya adalah penegak urusan luar Istana Bintang, Ling Yuling. Sementara suara orang itu menyenangkan, nadanya netral. Ini menyebabkan Han Li mengerutkan kening dan merasa khawatir. Orang ini mengingatkannya pada Tuan Muda Tian dari Sekte Ikatan Harmonis dari Dao Iblis Wilayah Selatan Surgawi. Tetapi setelah beberapa pemikiran lagi, dia merasa bahwa mereka benar-benar berbeda. Sementara Tuan Muda Tian mungkin sangat cantik, tingkah laku dan suaranya jelas seperti laki-laki. Adapun Ling Yuling ini, meskipun tindakannya adalah tindakan seorang pria, dia memiliki aura banci yang tak terlukiskan. Selain itu, dengan daya tarik yang dalam suaranya, bahkan lebih sulit untuk membedakannya sebagai pria atau wanita. Saya Han Li. Tindakan saya sebelumnya hanya membutuhkan sedikit usaha. Jika mereka tidak memaksa, saya tidak akan menyerang mereka. Meskipun dia masih merasa terkejut, dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu di wajahnya. Bagaimanapun, aku masih sangat berterima kasih padamu. Ling Yuling tersenyum manis, dengan santai menghasilkan pesona genit. Han Li merasa hatinya dingin gemetar. Karena dia masih tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, dia hanya bisa menutup mata terhadap kecantikan Ling Yuling. Ling Yuling mengambil senyumnya dengan mata berkedip-kedip berpikir. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, apakah alasan rekan Daois terburu-buru karena dia ingin pergi ke kota bintang surgawi? Kota seharusnya sudah dikunci, dan akan sangat sulit untuk masuk. Jika rekan Daois bersedia, saya akan dengan senang hati membawa Anda ke kota sebagai kompensasi atas penyelamatan Anda. Ketika Ling Yuling mengatakan ini, Han Li merasa agak terkejut. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa dia telah menunjukkan kurangnya hubungannya dengan koalisi Starfall ketika dia membunuh dua pembudidaya mereka. Karena itu, Ling Yuling mengambil inisiatif untuk memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak. Han Li perlahan menjawab dengan ekspresi cerah, kediaman gua saya didirikan di kota bintang surgawi, dan saya terburu-buru untuk kembali karena itu. Saya harus berterima kasih kepada rekan Daois Ling. Kalau tidak, saya mungkin tidak dapat memasuki kota. Petik 2. Ling Yuling tersenyum sebagai tanggapan menggoda. Kamu terlalu baik.
Karena rekan Daois dapat membunuh keduanya tanpa ragu-ragu, Anda tentu saja tidak memerlukan identifikasi apapun untuk memasuki kota. Istana bintang kami menyambut Anda. Namun, keduanya bukan satu-satunya pembudidaya yang mengejar saya, juga bukan yang terkuat. Sebaiknya kita bergegas pergi. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Keduanya kemudian terbang menuju kota bintang surgawi menjadi seberkas cahaya. Sepanjang jalan, Han Li penasaran memeriksa pembudidaya lainnya. Karena pakaian putih Ling Yuling sedikit longgar, Han Li tidak dapat melihat karakteristik wanita atau pria dari luar. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa Ling Yuling tidak memiliki tonjolan dari tenggorokannya. Namun, ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita. Sejauh pengetahuannya, ada beberapa seni kultivasi aneh yang membalikkan yin dan yang seseorang, mengubah bagian dari karakteristik gender seseorang. Orang ini tidak akan mengolah teknik seperti itu, kan? Han Li berpikir. Setelah memperhatikan tatapan Han Li, orang cantik itu dengan apik tersenyum ke arah Han Li, menyebabkan dia memalingkan kepalanya karena malu. Rekan Taois memiliki dua harta kuno, dan tampaknya disukai oleh surga. Meskipun saya memiliki keberuntungan untuk melihat banyak harta sihir, saya belum pernah melihat satu pun dengan kemampuan seperti pita tembaga Anda. Saya ingin tahu apa asal-usul mereka. Saat Ling Yuling terbang dalam seberkas cahaya, dia dengan santai menyebutkan harta karun kuno Han Li. Han Li menjawab dengan samar, bukan apa-apa. Saya hanya memiliki lebih banyak peluang daripada pembudidaya biasa. Tidak mungkin dia dengan mudah mengungkapkan kebenaran. Hehe, tapi rekan Daois memang membunuh dua pembudidaya kelas yang sama sendirian dan tidak mungkin menjadi karakter biasa. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Bintang kami? Saya bisa memberi Anda rekomendasi. Melihat bahwa Han Li tidak ingin menjawab, dia tidak mendorong masalah itu dan dengan santai mengubah topik pembicaraan untuk merekrutnya. Ketika Han Li mendengar ini, mengerutkan kening. Ling Yuling ini cukup sulit untuk ditangani. Mereka belum tiba di kota dan dia sudah mulai mengajukan beberapa pertanyaan serius. Setiap pembudidaya yang bergabung dengan Istana Bintang sekarang akan menjadi umpan meriam, tetapi jika dia menolak, apakah dia masih akan diberikan akses ke kota? Han Li menghela nafas dan berbicara dengan penuh pertimbangan, meskipun saya telah tinggal di Istana Bintang selama beberapa waktu, Sekte Suara Indah telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya khawatir saya tidak dapat meninggalkan jabatan saya sebagai tetua tamu Sekte Suara Indah di tahun-tahun mendatang. Saya benar-benar minta maaf. Han Li tanpa malu-malu menggunakan Sekte Suara Indah sebagai alasan untuk menolak. Tidak masalah. Saya merasa sangat kagum dengan loyalitas luar biasa dari rekan Daois Han. Namun, Istana Bintang kami akan selalu bersedia menyambut individu seperti Anda ke dalam barisan kami. Ling Yuling tidak terlihat kecewa atas penolakan Han Li. Dia samar-samar tersenyum dan mulai mengobrol dengan Han Li tentang beberapa rumor tersembunyi dan cerita menarik tentang Laut Bintang yang tersebar. Dia dengan bijaksana menghindari menyebutkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan Istana Bintang dan Koalisi Starfall. Han Li cukup senang dengan perubahan sikap Lin Yuling yang cepat, memberinya waktu untuk bersantai. Tetapi sebelum mereka berhasil mendekati pulau itu, regu 5 pembudidaya muncul di hadapan mereka entah dari mana. Pemimpin mereka adalah seorang pembudidaya formasi inti awal parubaya berwajah pucat. 4 pembudidaya lainnya semuanya berada di pendirian yayasan. Kami memberi hormat kepada penegak Ling. Setelah mengenali Ling Yuling, 4 pembudidaya pendirian yayasan terbang ke depan dan memberi hormat padanya. Tampaknya orang ini memiliki reputasi yang cukup baik di Istana Bintang. Kultivator berwajah pucat mengungkapkan kejutan yang menyenangkan dan bertanya, "Saudara Junior Ling, apakah Anda baik-baik saja?" Saudara senior cukup khawatir setelah mendengar bahwa Pulau Bening telah disergap.
Siapakah rekan Daois ini? Kultivator berwajah pucat kemudian mengalihkan pandangannya pada Han Li dan dengan curiga. Ling Yuling berbicara dengan ekspresi tenang, saya dikejar oleh dua pembudidaya koalisi Starfall di sepanjang jalan, tetapi untungnya, rekan Taois Han datang untuk menyelamatkan saya. Karena kediaman gua rekan Taois Han didirikan di kota bintang surgawi, saya telah membawanya kembali ke sini. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengizinkan rekan Daois Han ke kota, ya. Tidak tahu apakah itu karena kelelahan karena terburu-buru ke kota atau cedera internal, Han Li melihat bahwa wajah Ling Yuling menjadi agak pucat, menyebabkan dia tampak agak rapuh. Karena dia adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa Junior Ling, ini tidak akan menjadi masalah. Junior Ling, apakah kamu terluka? Ketika Han Li melihat ekspresi sangat prihatin pembudidaya berwajah pucat, hatinya bergerak. Ini bukan apa-apa. Meskipun mereka menyerang saya dengan harta ajaib, saya memiliki perlindungan rantai wewangian surgawi saya, dan tidak menderita banyak kerusakan. Wajah cantik Ling Yuling sedikit memerah, tapi ekspresinya masih tetap tenang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria berwajah pucat itu mengambil botol kecil dari tubuhnya dan dengan sopan memberikannya kepadanya. Saya memiliki pil roh surgawi yang disempurnakan dari formula rahasia. Junior Ling, tolong ambil dan cegah kerusakan abadi pada energi vital Anda. Ketika Ling Yuling melihat ini, ekspresinya tenggelam seolah-olah dia akan marah. Tapi dia segera memikirkan sesuatu dan malah tersenyum dengan mata penuh gairah, berkata, kalau begitu saudara ipar junior harus berterima kasih kepada saudara senior untuk obatnya. Saya harus terlebih dahulu menuju ke istana dan melaporkan Pulau Bening. Saya khawatir saya harus meminta kakak ipar senior untuk membantu rekan Daois Han ke kota. Karena dia adalah penyelamatku, kakak senior harus memperlakukannya dengan baik. Ling Yuling kemudian tersenyum, mengambil botol dengan tangannya yang ramping dengan sangat anggun. Pada saat itu, tampaknya dia tidak diragukan lagi seorang wanita. Kultivator berwajah pucat mengungkapkan kegembiraan seolah-olah dia merasa terhormat mendengar kata-kata menyenangkan Ling Yuling. Itu bukan masalah. Karena Penatua Wang sedang bertugas, dia tidak akan mempersulit saudara junior. Dia kemudian menamparkan dadanya dan berjanji, tolong jangan ragu untuk meninggalkan rekan Daois Han bersamaku. Ketika Han Li melihat ini, ekspresi aneh muncul dari matanya. Apakah orang ini seorang wanita atau bukan? Kenapa lagi pria berwajah pucat itu tampak begitu tergila-gila pada Ling Yuling? Hati Han Li dalam kebingungan besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.